Tadi cukup jelas disampaikan Pak Pendeta mengenai ayat-ayat yang menunjuk dan menjelaskan bahwa Yesus itu betul-betul adalah anak tukang kayu dan bahkan dia adalah tukang kayu. Dan ini adalah tantangan berat bagi iman kita dari kepercayaan-kepercayaan lain bahwa kenapa Yesus itu disebut Allah. Sementara dia nyata-nyata orang Nazaret dan dia adalah betul-betul tukang kayu. Nah, mungkin perlu penjelasan itu atau menunjukkan lebih konkretnya di ayat-ayat bahwa memang sesungguhnya adalah Yesus juga adalah Allah. Yang seringkali disalahpahami oleh agama lain itu adalah kita membuat seorang manusia jadi Tuhan atau jadi Allah. Padahal kita tidak percaya begitu. Yang kita percaya adalah Tuhan atau Allah itu jadi manusia. Manusia jadi Tuhan, jadi Allah mana bisa? Mustahil. Tapi kalau Tuhan atau Allah jadi manusia, apanya yang mustahil? Karena Allah itu menjadi manusia, salah satu sifat Allah itu adalah kekal, tidak berubah. Karena tidak berubah, maka yang namanya Allah tidak pernah berhenti jadi Allah. Yang namanya Allah tidak pernah stop jadi Allah. Yang namanya Allah tidak pernah pensiun jadi Allah. Sekali Allah, selamanya Allah. Karena itu pada waktu Allah menjadi manusia, dia tidak stop jadi Allah. Dia tetap Allah. Hanya dia datang ke dunia ini, dia mengambil hakikat manusia, termasuk pikiran, perasaan, dan tubuh manusia. Tapi dia tidak berhenti jadi Allah. Karena itulah maka Yesus itu pribadi yang unik, Allah sekaligus manusia. Hampir seluruh ayat Natal kita memang begitu. Lihat ini ya. Yang saya kasih warna biru itu menunjuk kemanusiaannya. Tapi yang warna merah itu menunjuk kealahannya. Muncul dalam satu ayat, manusia Allah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Anak itu kan lahir itu kan manusia. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, itu manusia. Tapi yang merah, namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mana ada manusia disebut penasihat ajaib? Mana ada manusia disebut Allah perkasa? Mana ada manusia Bapa kekal? Mana ada manusia Raja damai? Berarti dalam satu ayat ada manusianya, ada Allahnya. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia ditumbuhkan, maka ini pasti manusia. Tapi lanjutannya, inilah namanya yang diberikan orang padanya, Tuhan keadilan kita. Yang biru manusianya, yang merah Allahnya. Mika 5 ayat 1. Daripadamu akan bangkit bagiku, akan bangkit, akan muncul, berarti dia manusia. Tapi penjelasan selanjutnya, permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, Allahnya. Jadi manusia, Allah. Matius 1 ayat 23. Dan melahirkan seorang anak laki-laki, melahirkan dia, dilahirkan berarti dia manusia. Dan mereka menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Berarti di atas manusia, dilahirkan, di bawah Allah menyertai kita. Ya. Yohanes 1 ayat 1, firman itu Allah. Tapi ayat 14, firman itu menjadi manusia. Roma 9 ayat 5, Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi di bawah dibilang, dia adalah Allah. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah. Tapi di ayat 7 menjadi sama dengan manusia. Menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau menyalibkan pasti manusianya disalibkan. Tapi tetap dikaitkan Tuhan yang mulia. Jadi dari semua ayat itu memang iman Kristen percaya Yesus itu Allah dan juga manusia. Kalau yang tadi ngomong dia tukang kayu itu kemanusiaannya, bukan kealahannya. Maka kita harus bijak-bijak membedakan mana yang menunjuk kealahan, mana yang menunjuk kemanusiaan. Kalau Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa bisa ampuni dosa selain Allah? Berarti waktu dia mengampuni dosa dia Allah. Waktu dia bilang, diam tenanglah, semua badai gelombang diam, Allah.
Tapi pada waktu yang lalu laparlah Yesus. Masa Allah kok lapar? Berarti itu manusianya. Lalu Yesus tertidur. Berarti yang tertidur itu manusianya. Maka kita harus melihat Yesus itu ada kealahannya, ada kemanusiaannya. Yang bikin kacau itu orang Islam itu kalau mereka menilai kemanusiaan dijadikan sebagai bukti bahwa bukan Allah. Seperti insan mokoginta bikin silogisme. Premis mayor, Allah tidak bisa lapar. Premis minor, Yesus bisa lapar. Kesimpulannya Yesus bukan Allah. Premis mayor, Allah tidak bisa tidur. Premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya Yesus bukan Allah. Premis mayor, Allah itu tidak berdoa. Premis minor, Yesus berdoa. Kesimpulannya Yesus bukan Allah. Kan logikanya, silogismenya insan mokoginta. Yang dia tidak paham adalah bahwa Yesus itu unik. Allah sendiri dalam rupa insan. Allah dalam rupa insan. Maka ada Allahnya, ada insannya. Maka kita harus bijak melihat mana sisi kealahannya, mana sisi kemanusiaannya.